Happy Sunday untuk kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita melewati bulan April dengan penuh kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin, amin. Dan kita melihat pertolongan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Dan kalau hari ini kita ada bersama-sama ibadah online dengan seluruh GPDI Rehoboth Sheba dan GPDI seluruh Indonesia, kita percaya bahwa itu semua karena Tuhan ambil kendali dalam hidup kita. Gereja kita GPDI Rehoboth Sheba dikenal dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu Saudara bersama-sama ibadah online. Hari ini kalau kita masih diberikan hidup, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, itulah kesempatan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari bawa pujian kita, ucapan syukur kita dan korban kita kepada Tuhan. Haleluya. Semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masuk. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Dunia makin jahat, kita cukup pegang erat tangan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan.
bahwa Engkau terus pelihara kami hari demi hari Bapa. Haleluya. Banyak kekhawatiran kami Tuhan, tapi saat kami mengingat Engkau memandang salib-Mu, kami percaya Engkau akan terus menjadikan kami anak-anak-Mu yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Makin kuat dunia ini Tuhan, ingin membuat kami khawatir, ingin membuat kami putus asa, ingin membuat kami menyerah saja. Tapi kami hanya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kami tahu saat kami pegang erat tangan Tuhan, Tuhan akan tolong kami melalui ini semua Tuhan. Banyak anak-anak-Mu mungkin kena PHK Bapak, mungkin kena pemutusan kerja, mungkin usaha mereka juga menurun Tuhan pemasukannya. Kau pegang tangan setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Yesus hadir di setiap hati kami. Tuhan yang pulihkan setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami percaya kalau Engkau pegang kendali hidup kami, sukacita damai sejahtera ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya seperti Ayub Tuhan, Kau akan gantikan Tuhan dengan berkat-berkat yang begitu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak perlu kami tahu sampai berapa lama virus ini akan terjadi. Tak perlu kami tahu masalah-masalah kami selesai kapan. Kami cukup tahu bahwa Tuhan kami adalah jawaban atas setiap permasalahan kami. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan. Kau hadir bersama-sama di tempat ini dan di rumah keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, dan semua pemirsa yang menyaksikan kami. Kami percaya kuasa di tempat ini dan kuasa di rumah jemaat kami sama Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu hari ini. Roh Kudus hadir, maka sukacita hadir di tengah-tengah kami. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah pernah
akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan persembahanmu untuk semua jemaat Rehoboth dimanapun berada. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dan Kau memimpin ibadah kami hingga di pertengahan ini. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kau yang berkati setiap tangan yang memberi. Lewat tangan ini Tuhan, Kau berkati pekerjaan tangan kami, Kau berkati kesehatan kami Tuhan, Kau berkati usaha dan kehidupan kami Tuhan selanjutnya. Kami mempersembahkan ini Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, Kau akan gantikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati terus gereja kami ini Tuhan. Berkati terus Tuhan pastori gereja kami Tuhan. Berkati terus Tuhan juga jemaat-jemaat kami Bapa, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan, berkati ibadah kami hingga akhir. Nanti Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan kami firman-Mu, yang akan membekali kami dengan firman-Mu, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pegangan melalui firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, dan setiap firman yang diberitakan adalah berasal daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan. Amin. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan telah terjadi sebab Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkau telah menang atas maut itu. Dan kami pun percaya setiap yang percaya kepadamu akan mengalami kemenangan seperti Kristus telah menang. Tuhan, terima kasih. Saat ini sebentar kami bersama seluruh umat-Mu akan menikmati firman-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah di setiap lini kehidupan kami. Mungkin kami tidak bisa bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan. Jemaat-Mu sementara ada di rumah mereka. Dan seluruh siapapun yang sedang menyaksikan Tuhan tayangan ini, biarlah bersama-sama kami dengan mereka diliputi oleh kuasa Tuhan, diurapi oleh kuasa Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan semuanya kami akan merasakannya. Tuhan, berfirman-Lah, pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah lidah, mulut, bibir hamba-Mu sepenuhnya Tuhan pakai Bapa, sehingga tidak satu pun dari akalku yang hanya menonjol Tuhan, tapi biarlah pengwahyuan Tuhan, tapi biarlah pengurapan Tuhan menguasai hati dan pikiranku Tuhan, supaya firman Tuhan boleh hamba sampaikan dengan benar, tidak menyeleweng, tidak menyimpang, dan tidak salah Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dan seluruh pemirsa dimanapun menyaksikan ini Tuhan, biarlah semua kami sama-sama Tuhan urapi demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba alaskan doa ini. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Saudaraku, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa ini sudah minggu pertama bulan Mei. Tak terasa kita sudah 2 bulan ada stay at home. Kita tahu bahwa itu adalah proses bagi kita, di mana suatu saat kelak Alkitab katakan tidak ada lagi ibadah di bumi ini. Alkitab akan Tuhan angkat, orang-orang kudusnya akan Tuhan angkat, sementara dunia akan kelaparan. Kelaparan bukan lagi hal makan minum, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Jadi selagi ada kesempatan, kalau kita hanya menikmati firman lewat video ini, saya percaya tidak kurang kuasa Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saat saudara dengarkan firman Tuhan ini, maka jika saudara boleh sungguh-sungguh mendengar, saudara sungguh-sungguh menikmati, saudara akan dibangun imanmu, saudara akan diangkat imanmu, saudara akan beroleh kekuatan yang sama, sehingga saudara-saudaraku, saudara tidak akan pernah kalah menghadapi keadaan yang sekarang ini, yang saya berkata jujur, semua kita merasakan sungguh sangat pelik, sungguh sangat mengkhawatirkan. Tetapi Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, tetap nantikan Tuhan, dan saatnya kita nikmati firman Tuhan. Mari teman-teman Tuhan, dalam Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya 10, 11, 12, dengan tema hari ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saudara boleh ikuti atau baca di rumah, atau baca dimanapun sekarang boleh menyaksikan siaran ini. Kita lihat dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam terangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu ini ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Greek yang disebutkan apokalypto. Artinya, saudaraku, mengungkap segala kabar yang akan datang. Apokalypto artinya satu pengungkapan kabar atau keadaan yang akan datang. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa tidak mudah bagaimana Rasul Yohanes mendapatkan wahyu. Tentu tidak sembarangan. Sebab saudaraku, sekali lagi, jangan mudah terpesona, jangan mudah yakin bahwa kita berkata tidak ada lagi wahyu selain wahyu yang lewat hambanya Yohanes. Sehingga kalau ada orang yang mengaku, kalau ada siapapun yang mengaku dia dapat pewahyuan, itu harus diuji. Sebab kita berkata bahwa wahyu ini adalah kita terakhir, tidak ada lagi setelah itu. Olehnya sekali lagi, saudaraku, kalau saudara mendengar ada pewahyuan, ada nubuatan, ada penglihatan, semua harus diuji. Kita berkata, ujilah setiap roh. Supaya kenapa? Supaya kita jangan tersesat. Sebab akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul pengajaran palsu untuk menyeramkan dengan Tuhan, supaya oleh keinginan manusia mereka banyak orang terseret, banyak orang yakin. Sehingga Alkitab jelas berkata dalam Injil Matius 24 berkata, berjaga-jagalah, sebab akan tiba saatnya ada sesuatu yang luar biasa, dan ada yang mengaku dia Mesias. Tetapi dengar baik hari ini, Mesias Yesus Kristus Tuhan, dia akan datang bukan seperti apa yang sekarang oleh dunia katakan, tapi kita katakan tepat seperti waktu dia naik ke surga, juga nanti datang pun dia kembali, tepat seperti itu. Jadi jangan percaya ketika ada berkata di sana ada Yesus, di sana ada Mesias, jangan percaya. Kenapa? Karena akan timbul Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang sekarang itu dipakai iblis untuk menyeret anak-anak Tuhan, menyeret hamba Tuhan, sehingga barang siapa mereka yang mau terseret, mereka akan menjadi milik antikris. Saudara-saudaraku, tetap berdoa, tetap waspada, bahwa sudah sejak dulu memang ada antikris. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, Wahyu melihat ada pernyataan yang jelas bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita nikmati hari ini. Minggu dan minggu kan tadi, minggu di mana kita menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Itu artikan tadi ada suatu pujian yang luar biasa yang meluap dari hati kita. Kantate artinya suatu pujian yang meluap dari hati kita, yang membuat kita bisa merasakan kenikmatan, merasakan nikmat bersama dengan Tuhan. Kantate, saudara, sekali lagi, nikmati suatu gerakan dari Tuhan, nikmati suatu pengurapan dari Tuhan dengan sorak kemenangan, dengan sorak-sorai kemenangan, sehingga kita lihat nanti lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita, iblis akan dikalahkan. Iblis akan dikalahkan. Kita berkata Allah hadir di tengah pujian umatnya.
Ketika saudara boleh memuji-muji Tuhan, bersorak puji Tuhan, Allah hadir, kemenangan menjadi milikmu. Allah hadir, kita menjadi menang. Allah hadir, dan iblis dikalahkan. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita lihat tadi ada satu hal yang sangat luar biasa. Saya boleh bagi tiga hari ini firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku, bahwa ayat 10. Jadi dikatakan ada kedengaran suara kuasa dari kemuliaan Kristus yang mengusir atau mengalahkan pendakwa. Siapa pendakwa itu? Iblis. Iblis terus mendakwa kita, menuduh kita. Olehnya sekali lagi, jangan pernah mau kalah. Ketika iblis mendakwamu, menuduhmu, katakan tidak. Aku telah ditebus. Aku telah ditebus oleh Yesus. Yakinkan dalam hidupmu bahwa kita telah lewat apa? Lewat kematiannya. Lewat apa? Lewat penyalibannya. Lewat apa? Lewat kebangkitannya. Lewat apa? Lewat kenaikannya. Lewat apa? Lewat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, kemenangan ini harus kita rayakan setiap saat. Bukan hanya pada hari Pentakosta, bukan hanya pada hari, tetapi kenikmatan ini akan terus kita nikmati. Kenapa? Karena setiap saat Roh Kudus ada bersama kita, yang membuat kita boleh mampu. Kita boleh mampu mengalahkan iblis itu. Roh Kudus, dia ada bersama kita. Dia telah dicurahkan ke bumi ini untuk menyertai kita. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dia ada bersama kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita, menghibur kita, membuat kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya supranatural, orang yang bisa mengalahkan kuasa iblis. Jangan pernah bersendirian. Yesus berjanji akan naik ke surga dan mencurahkan Roh untuk menyertai. Itulah Roh Kudus. Saudara, sekali lagi kita lihat di sini, saya mau lihat di sini ada beberapa hal. Nyanyian, kedengaran suatu nyanyian yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dari Tuhan yang dapat mengusir pendakwa itu. Jadi ada suatu kelepasan, ada saudara, kelepasan. Ketika kita mendengar satu pujian itu, kita lepas dari kuasa kegelapan. Saudara, lepas. Kita mampu lepas dari ketakutan, lepas dari khawatir, lepas dari kebimbangan, lepas dari apapun, termasuk sekarang ketakutan yang sedang menghimpit dunia ini, ketakutan yang sedang merebak di dunia sekarang akibat COVID-19. Semua sekarang takut, tetapi dengan baik hari ini, lewat minggu ini, nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyikan pujian bagi Tuhan, pujian baru yang membuat imanmu naik terus. Yakinkan ketika kau memuji Tuhan, kita berkata Tuhan hadir. Ganti pujianmu, pujian yang tadinya kau suka dangdut, poco-poco, ganti pujian dengan pujian-pujian rohani. Kenapa? Karena puji-pujian rohani dia mengandung kuasa. Dia ada firman. Semua pujian-pujian rohani itu pujian yang ditulis oleh para hamba Tuhan dari Alkitab, sehingga ada firman di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Sekali saudara mulai ganti cara kita, hidup kita, pola kita dengan pola Kristus. Jangan lagi buang waktumu, jangan lagi buang pikiranmu, jangan lagi buang kehidupanmu dalam kehidupan yang sia-sia. Mulai sekarang kita katakan, dalam aku bernyanyi ada kelepasan. Kedua, ada kuasa, dinamis atau dinamik. Ada kuasa
membuat kami punya kekuatan. Roh Kudus itulah membuatmu kuat. Dia menjadi parakletos bagimu, menjadi alos bagimu. Dia ada bersamamu, mendampingimu, dan dia menjadi alos yang menolongimu. Sehingga dimanapun engkau berada, yakinkan bahwa kuasa Roh Kudus ada bersama. Maka sekali lagi, jangan pernah lemah, jangan pernah lemah, jangan pernah takut. Ketika kau lemah, mari mulai angkat pujian bagi Tuhan. Bebas mau pujian rohani Batak, pujian rohani Sunda, pujian rohani Jawa, pujian rohani Betawi, pujian rohani Inggris, pujian bahasa Indonesia, silakan. Apa yang membuatmu menjadi boleh hidup di mana? Silakan saja. Saudaraku, ini perbukaan ini ada satu pujian ini, bahwa ini saya lihat satu pujian luar biasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Lihat, ini firman sudah ditulis para hamba Tuhan, jadi pujian yang luar biasa. Sekarang telah tiba. Jadi lihat, jangan tunggu hari besok. Saat ini, saat kamu dengar Tuhan ini, ingat, kamu ada kuasa kemenangan, ada dinamis, ada dinamik yang membuatmu kuat. Jadi luar biasa firman hari ini. Di minggu kata ini kita melihat ada kelepasan. Kenapa ada kelepasan? Karena ada kuasa yang membuatmu mampu. Memang secara manusia kita tidak bisa pungkiri orang-orang yang sudah di PHK, dirumahkan. Nah, sekarang ada orang istilah pulang kampung bukan mudik. Saya dengar tadi bahwa Bapak Presiden berkata ada perbedaan mudik dengan pulang kampung. Pulang kampung itu adalah mereka yang sudah tidak lagi bekerja di Jakarta. Mereka pulang kampung karena memang di kampung mereka tinggal. Kalau mudik itu mereka karena Lebaran atau Idul Fitri atau hal-hal yang lain. Tapi kalau pulang kampung itu mereka yang sudah di PHK sangat sedih. Tapi lewat firman hari berkata, jangan pernah kamu tenggelam. Bangkit, kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan, ada kuasa, ada dinamis Tuhan. Yang ketiga saudaraku, ada namanya karena pujian berkata ada kerajaan Allah atau Basilia, ada kerajaan Allah yang luar biasa. Tuhan katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu adalah kuasa, bukan perkataan, tapi kuasa. Saudara-saudara sekalian, kita bangga hari ini lewat firman Tuhan yang Rasul Yohanes tulis. Kita melihat ada satu nyanyian kemenangan, yaitu kantate. Ada sorak-sorai luar biasa, membuat kita boleh ada kelepasan. Kenapa? Karena ada kuasa. Ketiga, karena kerajaan Allah itu dalam kuasa itu. Lalu yang keempat di sini ada kemuliaan Kristus atau exousia for Christo. Exousia for Christo. Ada kemuliaan Kristus. Di mana ada pujian untuk Tuhan, di sini ada kemuliaan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ada di sana. Saudara-saudara sekali lagi, ini adalah waktu yang tepat bagi kita. Waktu yang sangat tepat. Pergunakan waktumu untuk terus naikkan pujian, kidung-kidung rohani. Naikkan kidung rohani. Entah kau bawa mobil, entah kau masih di rumah, atau sekarang kamu mungkin stay home, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Tapi ingat, sempatkan ketika kau lelah, mari mulai setel lagu rohani, mari mulai dengar lagu rohani. Kenapa? Di sana ada kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, exousia.
kamu boleh ada kemuliaan yang nampak. Saudara-saudaraku, saya boleh ingat satu kisah. Kisah ini sangat luar biasa, saudaraku. Ketika pujian dinaikkan bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata. Saya sering merasakan itu tanpa kita sadari. Hati kita remuk dan mulai ada perasaan kita yang sangat luar biasa. Indah tak terkatakan. Indah bukan karena hal tertentu, tapi indah karena kemuliaan Tuhan meliputi kita. Saudara-saudaraku, bersyukur pada Tuhan, kemuliaannya tidak sulit untuk kita capai. Hanya dengan kita memuji Tuhan, kita bersorak dengan kemuliaan Tuhan, itu kita miliki. Kalau yang kedua, ayat 11. Di sini saya tulis bahwa darah Yesus sanggup mengalahkan kuasa iblis, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dengan sekali lagi, itu sebabnya kita katakan waktu kemarin kita Paskah, merayakan Paskah, kita sudah makan minum perjamuan kudus, maka yakinkan saudaraku, oleh darah anak domba Allah iblis dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara-saudara, sekali lagi, itu yang terjadi waktu masa Paskah. Ketika waktu itu Paskah harus dioleskan darah anak domba itu ke ambang pintu rumah, ke kedua tiang pintu rumah itu. Maka ketika malaikat maut mau membunuh anak sulung itu, ketika dilihat itu ada darah, maka Passover terjadi, terlewatkan Paskah. Jadi sekali lagi, yakinkan dalam hidupmu, yakinkan dalam hidupmu bahwa perjamuan kudus yang kamu makan minum, perjamuan kudus yang kamu makan minum, itu yakinkan dalam hidupmu, dialah yang mengalahkan kuasa iblis. Jadi iblis telah dikalahkan. Iblis telah kalah lewat Paskah, lewat kematian Yesus. Iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dikalahkan, dan Yesus telah menang, bangkit dari maut. Itu artinya, barang siapa yang percaya pada Yesus, maka padanya juga dikaruniakan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Saudaraku, luar biasa. Tadi sebentar dulu coba, tapi kita harus hati-hati. Jadi sebentar, Wahyu 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Tadi sebentar, Wahyu pasal 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi bukan hanya di Israel, tidak, seluruh bumi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, padanya ada ketujuh kuasa itu. Jadi sekali saudaraku, yakinkan, jangan ragu. Sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada saudara, jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu.
ketika engkau sudah percaya Yesus, ketika engkau sudah percaya Yesus dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau diselamatkan. Jangan lagi takut. Pegang apa itu? Jangan lepas. Kenapa? Tadi ayat sebentar dalam 1 Petrus 5:8b. Apa di sini? Markus 13 ayat 13b. Markus 13 ayat 13b berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Sekali kau pegang itu, jangan lepaskan lagi. Dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya selamat. Sekali kau sudah terima Yesus, pegang kau. Markus 13 ayat 13b. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka kata Paulus, harus sampai akhir. Jangan lepaskan. Jangan takut. Sekarang orang sedang dilanda ketakutan dengan chip yang sudah sekarang beredar. Dan mulai hari ini oleh kuasa dari anak domba yang kalau kau percaya, pegang kau. Tuhan punya segudang cara. Tuhan punya segudang cara. Kita berkata, orang-orang kudusnya akan diterbangkan, akan diangkat, diselamatkan dari antikris. Saudara-saudaraku, Tuhan telah siapkan bagi kita satu tempat yang aman untuk kita. Tapi yang tadi, jangan lepaskan, pegang kokoh. Sekali percaya Yesus, mungkin bisa kamu diancam, terus katakan, aku takkan lepaskan. Aku takkan lepaskan. Yesus yang kupercayai, Dialah penolongku, Dialah pembelaku, Dialah juru selamatku. Dan percayai, Yesus tak pernah dusta. Dialah juru selamat dunia. Saudara, sekali lagi pegang pokok itu ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apapun ini, apapun ancaman, apapun dakwaan, apapun tuduhan bagimu, bilang tidak. Karena kita, karena saya, karena saudara telah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi Paulus berkata, aku bukan lagi aku, tapi hidup yang sekarang aku miliki adalah hidup dalam Kristus. Olehnya yakinkan dirimu. Jangan mau tertipu. Iblis memang menuduh. Kita berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau dalam ayat, Yesus datang untuk memberimu kelimpahan. Saudara, sekali lagi, bukan iblis namanya kalau bukan mencuri hatimu, mencuri imanmu, membunuhmu. Tapi Yesus berkata, Dia datang dalam kemuliaannya, Dia datang dalam kuasanya, Dia datang dalam kehebatannya untuk melepaskan kita dari cengkraman iblis. Sekali lagi saudara, jangan pernah lepaskan iman. Mungkin nanti akan terjadi hal yang sangat kita tidak bayangkan. Ada ancaman, ada mungkin dakwaan yang tidak yakin. Bilang, aku percaya Yesusku, Tuhanku yang kupercayai, itu selamatku, Dia akan menolongku. Tapi kita berkata, sebelum terjadi itu, kita telah diasingkan ke tempat yang Dia sudah sediakan. Ada nanti 2 masa selama 7 tahun. Tahun pertama 3,5 tahun akan ada yang besar. Dan berkata kita telah diangkat dan dibawa ke tempat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Yakinkan itu. Jangan bimbang, sehingga kita akan tidak ikut masakan itu. Dan jika kita ikut, jangan lepaskan iman. Imanmu lah
yang menyelamatkanmu. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jangan rasakan. Saudaraku, kita lihat yang ketiga, ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Keluarga kita adalah dari surga. Jadi kita sekarang ini, sejak kapan? Sejak kamu, sejak saya terima Yesus, maka kamu telah dibayar lunas. Kamu sudah menjadi warga surga yang tinggal di bumi ini. Sama seperti saya orang Batak, tapi tinggal di Pulau Jawa. Kita memang masih di dunia, tapi sejak kita terima Yesus, kita telah beralih menjadi kewargaan kita adalah warga surga. Olehnya jangan pernah ragu. Kalaupun kamu ada intimidasi, ada tekanan bilang, yes, nggak apa-apa, tapi percaya kewargaanmu sudah jelas. Jangan jelaskan itu. Saudara, sekali lagi dikatakan sini, bersukacitalah karena kemenangan itu. Bersukacitalah dari surga, karena iblis telah dilemparkan dari surga. Para pendakwa telah dilemparkan dari surga. Dan berbagailah orang di surga yang diam di sananya. Juga siapa? Kita yang sudah menerima Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Menunggu kita nanti diangkat kembali ke surga. Yakinkan bahwa kamu sudah punya kekuatan, punya kuasa, punya kerajaan sendiri, yaitu kerajaan surga yang sudah Tuhan nyatakan lewat pribadinya. Sehingga saudara dalam sini bahwa kita harus siap. Kita sebentar dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis sekarang sedang sibuk mencari anak-anak Tuhan. Iblis sibuk mencari orang-orang percaya Yesus. Kenapa kita cari? Memang kita mencari. Dia mau membuat waktu yang tersingkat ini. Katakan tadi, karena waktunya sudah singkat, setelah dia dilemparkan dari surga, dia diberi waktu singkat, sehingga dia akan membunuh setiap orang-orang percaya yang bimbang, orang-orang percaya yang ragu, orang-orang percaya yang suam-suam kuku, orang-orang percaya yang imannya hanya iman KTP. Hari ini saya katakan, pegang kokoh. Sejak engkau terima Yesus, sejak engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, ingat, kamu sudah pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah. Sudah pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah, sehingga kamu punya sesuatu yang dunia tidak memiliki. Ingatkah saudara, apakah murni hanya kekuatan pribadi Sadrak, Mesak, Abednego? Tidak. Ketika mereka didakwa, ketika mereka diintimidasi, ketika mereka dipaksa, kenapa mereka berani berkata, meski Tuhan yang kami sembah, meski Tuhan yang kami imani tidak menolong kami, maka perlu Tuhan ku tahu bahwa kami tidak pernah menyembah patung yang Tuhan buat, bukan diri mereka. Itulah ada Roh Kudus yang menolong Sadrak, yang menolong Mesak, yang menolong Abednego. Demikian pun kelak, yakin dirimu bahwa ketika ada pencobaan itu,
Alkitab berkata, engkau tidak sendirian, ada Roh Kudus. Olehnya jangan pernah karang-karang, jangan pernah pikir-pikir. Bilang Tuhan Yesus, aku percaya. Saat aku cobai, saat aku diintimidasi, Roh Kudus akan menolongku untuk berkata tentang apa yang saya lakukan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada saudara, saya tak ragu kemanapun, dimanapun. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, karena ada firman, karena ada kemuliaan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, karena ada kelepasan dari Tuhan, membuat bebas. Sehingga intimidasi, sehingga tekanan, sehingga ketakutan tak pernah lagi membuat takut. Kemanapun melangkah, yakinkan ada Yesus bersama. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Saudara sekali lagi, lalu kita lihat apa kesimpulannya. Saudara sekali lagi, ada satu teknik di sini katakan, coba dari sekitar ayat 8 ayat 9-nya. 1 Petrus 5 ayat 9. Supaya kita harus punya tekniknya. 1 Petrus 5:9 berkata, lawanlah dengan iblis ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang saya lihat. Jadi bukan hanya kamu, bukan hanya saya, katakan seluruh dunia menanggung itu. Iblis terus mendakwa, iblis terus mengintimidasi. Tapi tadi lawan iblis dengan iman teguh. Iblis pasti kalah, dan memang sudah kalah. Dia hanya menakut-nakuti saja. Jadi jangan pernah bimbang. Katakan, aku telah dibayar lunas oleh Yesus. Iblis menyala, dan dia pasti kalah. Lawan iblis dengan iman teguh. Maksudnya jangan bimbang. Kata Yakobus, orang yang bimbang itu tidak tenang. Orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang itu dia akan gagal. Sekali lagi, jangan pernah bimbang. Katakan, lawan dengan iman yang teguh. Iman yang kau katakan, aku bukan lagi aku, hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Olehnya, sekali lagi, apapun serangan dari iblis ini, jangan pernah bimbang. Bukan kamu yang berperang. Keluaran 14 Paulus berkata, kamu diam saja, aku berperang. Imani Tuhan yang berperang untukmu, asal kamu tidak bimbang. Tuhan yang berperang untukmu, asal kamu tidak ragu. Tuhan yang berperang untukmu, asal kamu tidak goyah. Kesimpulan saudara sekali lagi, ingat Bapak tadi, gereja sekarang sedang mengalami satu pecahan yang besar. Kenapa? Sekarang gereja sedang kosong. Iblis memberikan teror yang luar biasa. Kita harus jeli. Iblis membuat teror hanya dengan pandemi, hanya dengan virus COVID-19. Semua sekarang bertekuk lutut. Tapi dengan baik. Dikatakan tadi 1 Petrus 5:9 berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh. Kita bukan takut, tetapi kita menghargai, menghormati pemerintah. Kita bukan takut sehingga tidak bergereja, tapi kita menghormati pemerintah. Kenapa? Katakan harus tunduk pada pemerintah
Sehingga pemutusan penyebaran COVID ini hanya dengan syarat kita tidak berkerumun. Sebab karena virus ini katanya boleh tersebar dengan kita bersentuhan atau mungkin dengan bersih, dengan bau dan segala. Sekali lagi kita bukan takut, sekali lagi kita bukan takut karena COVID ini, tapi kita menghormati pemerintah sebagai orang yang percaya, orang beriman harus menghormati pemerintah sebagai pemegang tongkat di Indonesia. Sekali lagi, jadi jangan katakan kita kalah. Tidak, kita mengikuti protokol yang oleh pemerintah katakan tidak boleh berkerumun. Sehingga kita harus stay at home, tinggal di rumah beribadah. Mari nikmati. Dan puji Tuhan saudaraku, ya, tepat pada waktu sekali lagi segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sudah punya teknologi yang canggih, kita bisa beribadah walaupun kita berjauhan. Itu cara Tuhan. Tuhan memakai alat Tuhan, menciptakan semua teknologi ini untuk kita bisa pakai. Bersyukur pada Tuhan. Teknologi ini Tuhan sudah siapkan. Ketika ada teror dari iblis ini, kita sudah siap tetap beribadah. Karena kita tidak harus bertemu. Tapi lewat media ini, saya percaya semua Tuhan telah siapkan. Sarana, prasarana, semua Tuhan siapkan. Olehnya, kemudian bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu akan tabir. Nyanyian baru artinya bukan harus pujian yang baru ditulis. Nyanyian baru artinya nyanyian yang bisa mengangkat imanmu, nyanyian yang bisa mengangkat hatimu, nyanyian yang bisa mengangkat rohmu untuk menyembah kepada Tuhan. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saya percaya minggu ini luar biasa spesial bagi kita. Tepat pada situasi pandemi COVID-19 ini, saya melihat Tuhan siapkan firman Tuhan ini. Olehnya di minggu kata ini teruslah bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan di mana kita berada. Kalau di rumah bekerja, ingat tetap bersorak bagi Tuhan. Kamu mungkin dari rumah sekolah belajar, tetap bersorak bagi Tuhan. Mungkin kamu sedang ada di kantor karena terpaksa, tetapi juga ingat bersorak bagi Tuhan. Kalahkan iblis. Jangan takut dengan COVID ini, tapi lawan dia dengan cara tetap ikuti protokol pemerintah. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kita di bumi ini satu bangsa yang sangat besar. Kita bangga pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Olehnya sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ku yakin kau ada di sini. Haleluya. Semua kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory. Sama katakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa firman-Mu Tuhan. Kami merasa Tuhan hadir. Tuhan hadir lewat firman-Mu. Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Kami merasakan kelepasan yang luar biasa. Kami merasakan bahwa di kerajaan Allah, kami merasakan kemuliaan Kristus yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami memuji-muji. Izinkan kami terus menyembah. Hadirat-Mu membuat hamba, hadirat membuat semua umat yang merasakan kuasa Tuhan yang besar, yang merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sungguh manis dan lembut. Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami. Manakala kami lemah, Roh Kudus menguatkan kami. Manakala kami bimbang, Roh Kudus menolong kami. Manakala kami tak berdaya, kekuatan supranatural, kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan semangat kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah terus sorak-sorai ada dalam hidup kami, sehingga iblis tak mampu, sehingga dakwaan, tuduhan, intimidasi iblis kami bisa kalahkan. Kami yakin Tuhan, perjamuan kudus yang kami telah nikmati di minggu-minggu yang lalu, pada Paskah, pada minggu yang kemarin, kami yakin Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kami mampu mengalahkan iblis. Dan iblis telah kalah. Terpuji-puji Engkau Tuhan kami. Tuhan, doa kami, teruslah kami beri kekuatan, beri semangat, beri kemampuan, beri kekuatan untuk tetap memegang janji-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau melepaskan apa yang kami sudah terima dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu kata ini, hamba khusus berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun sekarang mereka berada. Kalau mereka sedang merasakan seakan tak berdaya lagi, di minggu kata ini, hamba berdoa, Roh Kudus kuatkan mereka, Roh Kudus hibur mereka, Roh Kudus beri semangat bagi mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Yesus, saat kami menyembah, saat kami memuji, kemuliaan Allah meliputi kami semua. Di situ ada kuasa, kuasa kesembuhan yang membuat iman kami kuat dan kokoh melawan penyakit, kuat dan kokoh mengalahkan iblis, sehingga penyakit mereka sembuh. Ketika iman mereka kuat, maka penyakit sembuh. Tuhan, terima kasih.
Hamba-Mu Tuhan tidak bisa mengunjungi mereka. Tapi Ku tahu Tuhan, Roh Kudus, firman-Mu yang telah mereka dengar, itulah pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang langsung menjamah mereka, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka. Engkau imam besar bagi kami. Hamba-Mu tidak mampu menjamah mereka, tapi imam besar kami terus ikut merasakan, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Bapa, tolong mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Demikianlah Tuhan, anak-anak kami yang kami dengar sudah menerima kelulusan yang SMA. Kalau Tuhan mereka ingin melanjut, Tuhan Yesus, dimanapun sekarang mereka ada Tuhan, tolong mereka, kunjungi Tuhan mereka, untuk mereka bisa memilih perguruan tinggi yang mereka pilih, agar Tuhan bukan menurut mereka, tapi Tuhan biarlah menurut Tuhan. Sementara Tuhan yang SMP menunggu dan yang SD, Tuhan tolong terus anak-anak-Mu Tuhan pelihara, dan seluruh anak-anak-Mu yang sedang ikut beribadah dengan kami Tuhan, atau yang ikut Tuhan menikmati video ini Tuhan. Bapa, dimanapun mereka berada sekarang, dimanapun sekarang mereka sedang menikmatinya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, dijamahlah mereka. Tuhan menjamah mereka. Tuhan, terima kasih. Seluruh Tuhan korban kami, korban puji-pujian kami Tuhan, korban persembahan kami Tuhan, yang kami sudah persembahkan lewat ibadah kami tadi. Bapa, berdoa, berkatilah persembahan mereka, berkatilah persembahan kami Tuhan. Bapa, mereka yang telah mengembalikan milik-Mu Tuhan, Bapa, janji mereka akan mendapatkan janji firman, langit akan terbuka dan tercurah berkat-Mu sampai berlimpah. Tuhan, aku percaya Tuhan, jadi firman-Mu ya dan amin. Dan Tuhan tolong beri mereka kemenangan untuk tidak berkarat Tuhan. Mungkin mereka menghitung-hitung mereka tidak cukup, tetapi Tuhan, aku percaya oleh kuasa firman-Mu Tuhan, mereka akan mampu mengutamakan Tuhan dalam segala keperluan mereka. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir, biarlah Tuhan melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati kami Tuhan sebagai hamba-Mu. Juga Tuhan berkati seluruh para pendeta, para majelis, para sintua, diakonia, pendeta pembantu, pendeta muda, para penginjil, para misionari gereja, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka. Bapak, Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah negeri kami Tuhan, terutama Tuhan ekonomi kami sekarang yang sudah mengalami Tuhan goncangan besar. Banyak perusahaan sekarang Tuhan yang tutup. Tuhan, aku berdoa baik-baik, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, pakai dia Tuhan dengan semua menteri maju sebagai pembantu presiden. Tuhan, tolong beri juga bagi kami Tuhan kenyamanan, pakai para tentara, pakai para polisi, seluruh kekuatan keamanan kami Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan seluruh para tenaga medis, baik dokter, baik bidan suster, juga
tenaga sukarela Tuhan, yang sekarang berjuang keras untuk membantu mereka yang terpapar Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, tolong Tuhan mereka, selamatkan mereka Tuhan. Mereka ditunggu anak-anak mereka, mereka ditunggu keluarga mereka. Dan bagi yang terpapar Tuhan, dalam nama Yesus, virus corona kalah, dan mereka yang terpapar sembuh. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami akan pulang. Terpujilah nama. Saudara, sekali lagi, mari siapkan hati dan bukalah hatimu. Terimalah kepada Tuhan. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus jalan menyertai kita bersama saat ini, besok, lusa, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, jika Bapak Ibu merasa diberkati lewat ibadah di mana kita sudah tayangkan, maka kami mohon kepada saudara, mohon bantu kirimkan kepada sahabatmu, teman-temanmu, sehingga semua berkati. Dan jika saudara tidak keberatan, kami mohon saudara boleh bantu kami like dan subscribe, sehingga terus kita akan mengupload video ini untuk ibadah berikutnya. Haleluya, amin.